Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan kepada kita berupa rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Belakang daripada itu, salawat tak lupa rentah bosannya kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja di sini kami akan membahas tentang materi kajian UAS Al-Islam yang bertemakan fikih muamalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas fikih muamalah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian dan hukum Islam. Islam berasal dari kata salam yang artinya selamat. Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Sumber hukum agama Islam yaitunya ada 3. Yang pertama yaitunya Al-Quranul Karim. Al-Quran berisikan segala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua yaitunya hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah merupakan segala sesuatu, perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabiannya. Nah, yang ketiga yaitunya ijma' dan qiyas. Ijma' berasal dari kata jama' yang artinya berkumpul atau kumpulan. Jadi ijma' atau qiyas ini bisa kita simpulkan sebagai kumpulan atau kesepakatan pendapat para alim ulama yang menafsirkan hadis atau firman hadis Nabi Muhammad SAW ataupun firman Allah SWT yang sulit dipahami oleh orang awam. Setelah ini kita akan membahas tentang fikih muamalah. Fikih yang artinya paham atau memahami atau hukum. Sedangkan muamalah artinya yaitu hubungan antar sesama manusia. Jika digabungkan, fikih muamalah yaitu adalah sebuah hukum pemahaman yang mengatur atau membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Fikih muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih. Nah, adapun di sini kami akan membahas salah satu cabang dari fikih muamalah, yaitunya muamalah jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab yaitunya al-bai' yang memiliki makna pertukaran. Sedangkan dalam Islam secara harfiah, jual beli merupakan sebuah pertukaran untuk mendapatkan barang yang lainnya. Ketentuan yang harus ada di dalam syarat dan rukun jual beli dalam Islam adalah yang pertama, pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua yaitunya barang atau jasa yang jelas. Yang ketiga, harga yang bisa diukur dengan uang atau barang lainnya. Dan yang keempat yaitunya adanya
akad akad ijab kabul atau serah terima. Nah, semua keempat tersebut harus terpenuhi, dan jika salah satu tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak bisa terlaksana atau tidak sah. Nah, dasar hukum jual beli. Yang pertama yaitunya Al-Quran. Jual beli merupakan suatu perkara yang telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman para nabi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli ini sebagai bentuk keleluasaannya terhadap hamba-hambanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makna dari ayat tersebut yaitunya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi harus berada di dalam koridor dan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitunya hadis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kemenangan di Mekah, pada tahun kemenangan di Mekah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan khamar, babi, bangkai, dan berhala. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan lemak bangkai yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengecat perahu-perahu agar tahan air dan untuk penerangan lampu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, yaitunya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi karena di saat Allah Subhanahu wa taala haramkan lemak tersebut bagi mereka cairkan lemak itu, kemudian mereka jual dan mereka makan harganya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis tersebut ialah jikalau kita ingin menjual sesuatu, maka sesuatu yang kita perjualbelikan, sesuatu yang kita jual tersebut harus jelas milik kita dan halal atau tidak dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memperjualbelikan barang-barang haram dan najis. Maka orang-orang yang melaksanakan transaksi jual beli tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitunya ijma'. Para ulama terdahulu hingga sekarang sepakat bahwasannya pada dasarnya semua hukum muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya, seperti hadis yang kita bahas tadi. Nah, kaidah tersebut dapat kita jadikan hujjah atau dasar untuk melakukan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh. Nah, adapun prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam Islam antara penjual dan pembeli, yaitunya yang pertama prinsip kerelaan, yang kedua yaitunya prinsip kebermanfaatan, yang ketiga prinsip tolong menolong, dan yang keempat prinsip tidak terlarang. Semua prinsip itu harus kita pegang dalam melaksanakan transaksi jual beli. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mungkin cukup demikian yang perlu kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan dan kejanggalannya, kami banyak-banyak minta maaf. Kita tarik sebagai kesimpulannya, marilah kita semua yang mendengarkan ini, termasuk saya yang menyampaikan, sebuah nasihat bagi kita semua untuk selalu mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh nikmat. Segeralah bertaubat sebelum pintu rahmatnya tertutup rapat. Sebab perbanyaklah amal ibadat
selagi amal masih dicatat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.